bagaimana proton, neutron, dan elektron bisa tersusun menjadi satu kesatuan yang disebut atom. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke dunia mikroskopis itu dan dengan cara yang asik dan juga menyenangkan. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi berupa Pet Colorado dan di situ kita bisa membuat atom sendiri. Kita bisa menambahkan proton, elektron, neutron, dan kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada muatan dan juga kestabilan atomnya. Siapkan rasa ingin tahu kalian karena kita akan menyusun partikel-partikel atom, melihat bagaimana jumlah proton memengaruhi identitas unsur dan memahami konsep ion dan isotop secara visual dan mudah. Bersama kami kelompok 2, saya Ratnasari, Saya Rehan Salsabila, Saya Yusria, saya Teresa Siregar, Saya Imawan Bolon. Dan saya Alfie Kristofur. saya Saul Tegal. Pagi adik-adik semua. Sekarang kita masuk apa ya? Radio. Pembahasan kita sekarang tentang Oke, mungkin Ibu akan kasih sedikit penjelasannya. Mungkin penjelasannya akan disampaikan lewat PPT. Sekarang kita akan bahas tentang nuklida dan jenisnya. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian dari nuklida ini? Nuklida itu adalah jenis atom yang ditentukan oleh jumlah proton dan neutron dalam inti. Setiap nuklida itu memiliki sifat yang berbeda, ada yang stabil dan juga ada yang radioaktif. Nah, untuk penjelasannya itu nuklida itu dibeda-bedakan sesuai dengan nama-nama dari unsur kimianya, sehingga suatu nuklida itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, di sini XZA. Nah, X ini adalah lambang atomnya. Lambang atomnya itu baik dari hidrogen, helium, nama unsur lah. Gitu kan. Baru ini adalah Z. Biasanya itu juga dengan subscript. Z itu bisa dibilang dengan nomor atom atau sama dengan jumlah proton. Dan juga itu ada A. A ini biasa disebut juga dengan superscript. A itu adalah nomor massa nuklida atau sama dengan jumlah proton dengan neutron. Ada juga satu lagi yang dikatakan itu dengan neutron, di mana neutron itu adalah jumlah neutron itu sama dengan A kurang Z. Neutron itu sama dengan A kurang Z, dan biasanya nilai A ini lebih besar daripada nilai Z-nya. Nah, itu teman-teman paham nggak sampai situ? Nah, oke, kita lanjut. Ini penjelasan tentang jenis-jenis dari nuklida itu. Jenis-jenis nuklida itu ada 3. Yang pertama itu adalah isotop. Isotop itu adalah atom dengan unsur yang sama tapi nomor massa yang berbeda. Di mana unsurnya sama tapi nomor massanya beda. Paham kan artinya? Unsurnya sama tapi nomor massanya yang berbeda. Di sini ada O. Unsurnya kan sama tapi punya nomor massa yang berbeda-beda. Di sini nomor massanya beda kan? 16, 17, 18. Itulah isotop. Nah, jenis nuklida yang kedua itu adalah isobar. Isobar ini artinya unsurnya itu berbeda tapi nomor massanya itu sama. Nah, di sini ada unsur yang berbeda Na dan Mg, tetapi nomor massanya itu sama. 24 dan 24. Nomor massanya kan sama walaupun unsurnya itu berbeda. Yang ketiga jenis nuklida itu adalah isoton. Isoton itu adalah di mana atom dengan unsur yang berbeda tetapi jumlah neutronnya itu sama. Kan unsurnya yang berbeda tapi jumlah neutron. Tadi aku bilang kan kalau neutron itu adalah A dikurang Z. Berarti 13 dikurang 6 berapa? 13 kurang 6 7. 14 kurang 7 7. Nah, jumlah neutronnya sama kan walaupun unsurnya berbeda. Itulah isoton itu. Itulah sekiranya jenis-jenis nuklida itu. Paham nggak sampai sini?
buat keterangan jumlah proton, neutron, dan juga elektronnya. Dan ini ada tabel periodik, ada unsur-unsur di sini yang bisa kita pilih nanti. Di sini juga ada dibuat kelimpahannya di alam. Contohnya atom H ini kan, kelimpahannya di alam itu ada 99%, segitu. Nah, mungkin kita coba aja langsung ke prakteknya, dimana kita mulai dari atom H. Nah, mungkin bisa fokus dulu ya ke penjelasan itu. Lalu di sini kita pilih atomic massa, ini yang kita pilih ya guys. Baru kita masukkan neutronnya ke dalam hidrogen ini. Kita masukkan satu, itu kan masih ada nilai dari nomor masanya, massa atomnya. Baru kita masukkan juga masih ada. Baru tambahkan satu lagi, juga ini nggak ada lagi. Berarti si hidrogen ini bisa mempunyai nomor massa itu ada 3, yaitu bisa 1, ada 3, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Karena dia masih memiliki nomor massa sampai nomor atomnya itu masih bisa sampai, kalau nukleoida itu ditambahin 2. Kalau tadi kan kita tambahin 4, nggak ada lagi terdefinisikan. Berarti si hidrogen ini stabil, masih bisa dikatakan stabil kalau nilai hidrogen itu nilai nomor massanya itu 1, 2 maupun 3. Nah, dari sini itu bisa menjawab dari penjelasan isotop tadi. Isotop tadi kan artinya unsurnya itu sama tapi punya nomor massa yang berbeda. Nah, hidrogen ini kan unsurnya kan 1, tapi bisa punya nomor massa yang berbeda. Bisa nomor massanya itu 1, bisa 2, bisa 3. Itulah yang isotop. Nah, kemudian kita coba dengan unsur untuk kita menjelaskan isotop itu tadi di mana unsurnya itu yang berbeda tapi jumlah neutronnya itu sama. Nah, bisa kita lihat dari atom karbon. Atom karbon itu kan punya nomor massa 12 dan nomor atomnya itu 6. Nah, kalau kita kurangin nggak stabil lagi kan, nggak ada nilai. Coba kita tambahin nilai. Berarti si karbon ini bisa punya nomor massa itu 12, baru ditambah 1 lagi masih stabil kan, 13. Kita tambah 1 lagi kan masih bisa 14. Nah, gitu. Berarti si karbon ini bisa punya nomor massa itu 12, 13 dan 14. Kalau kita coba 15 pasti nggak stabil lagi nih. Nah, gitu guys, si karbon ini bisa punya nomor massa 12, 13 dan 14. Nah, selanjutnya, berarti tadi guys si karbon ini bisa punya nomor massa itu bisa 12, 13 dan 14. Nah, kita coba tulis ini supaya kita itu bisa ingat ya. C itu bisa 6, 12, C 13, 6, C 6, 14. Coba kita coba lagi di aplikasi ini atom N. Nah, atom N ini kan punya nomor massa 14 kan. Kalau kita kurangi 1, apa stabil atau belum? Enggak lagi kan? Enggak stabil lagi. Kalau kita tambahin 1 lagi, jadi 15 nomor massanya, masih stabil kan? Kalau kita tambahin 1 lagi, enggak stabil lagi. Berarti si nitrogen ini stabil itu saat dia itu jumlah neutronnya itu bisa 13,7 dan N 14,7. Ya enggak? Iya. Kan tadi isoton itu unsurnya itu berbeda tapi jumlah neutronnya itu sama. Nah, di sini tuh coba kita cari. Nah, ini tadi salah kan? Ternyata N itu stabil 7, 14, neutron 7, 15. Nah, kita cari neutronnya. Neutron itu tadi berapa? A dikurang Z kan? Nah, 14 kurang 7 berapa? 7. Berarti neutronnya itu 7. Kalau yang ini neutronnya berapa? 12 kurang 7, 8. Nah, kalau ini 12 kurang 6 neutronnya 6. Kalau ini 13 kurang 6 neutronnya berapa? 7. Neutronnya 7. Ini C ini 8. Ini itu 8. Nah, kita lihat di sini yang punya berarti isoton di sini itu yang punya unsurnya itu beda tapi jumlah neutronnya sama. Berarti yang ini kan sama yang ini neutronnya sama kan? Berarti inilah contoh dari isoton itu, salah satu contoh
Yang ini yang punya nomor massa sama yang mana? Yang C 6, 14 sama E 14, 7. Berarti kan nomor atomnya sama. Berarti inilah salah satu contoh dari isobar ini. Paham nggak teman-teman? Paham. Nah, kalau kalian paham, cobalah kalian pakai aplikasinya. Dan kalau ada yang udah bisa, coba ke depan menjelaskan langsung ke aplikasi PT nanti. Saya pilih unsur litium, Bu. Nah, di sini nomor massanya bisa di sini 7 ya, Bu. Coba kita kurangkan jadi 6. Dia tetap stabil, Bu. Coba kita buat 5. Nah, di sini tidak ada nilainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nomor unsurnya sama litium, tapi nomor masanya bisa 6 dan bisa 7, Bu. Iya, betul. Mungkin waktunya sedikit ya guys. Jadi ibu yakin kalian udah paham lah untuk membuat contoh dari isoton dan isobar. Aku juga yakin kalau kalian udah paham menggunakan aplikasi PT ini. Nah, oke, kayaknya segitu aja materi dari ibu karena kita akan lesnya udah habis juga kan. Iya, Bu. Mungkin ibu bakalan masuk kelas lagi. Kalian bisa lah nanti simpan laptopnya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih guys. Dengan menambah atau mengurangi partikel-partikel itu, kita bisa lihat perubahan dari unsur ke ion atau isoton, semua dalam satu simulasi yang menarik dan interaktif. Nah, jadi sekarang kita tahu kan bahwa mempelajari atom itu bukan hanya sekedar teori di buku aja. Dengan menggunakan teknologi pembelajaran yang ada sekarang ini, kita bisa memahami semuanya itu secara visual dan juga secara nyata. Terima kasih sudah belajar bersama kami dan jangan lupa untuk terus berkarya dan eksplorasi. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 2, bye-bye.